Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lintang Gustomi dari kelas Perbankan Syariah 3E dengan NIM 22402105. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa rangkuman materi tafsir ekonomi. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai' seperti melalui ijab dan saling menyerahkan taat. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang barangnya tidak ada bai' ma'dum atau jual beli yang barangnya tidak ada yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Yang kedua, jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli baik makjum taslim. Jual beli di mana objek transaksinya tidak bisa diserah terimakan ketika berakad sekalipun harta, benda, barang tersebut adalah miliknya sendiri. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan gharar. Baik gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad menyebabkan hartanya hilang. Yang keempat, jual beli benda-benda najis. Para ulama bersepakat akan tidak adanya jual beli bagi khomer, babi, bangkai, dan darah. Yang kelima, baik jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjualbelikan. Yang keenam, jual beli fasid. Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik dan berakal. Yang kedua, atas kehendak sendiri bukan karena paksaan orang lain. Yang ketiga, penjual dan pembeli haruslah minimal 2 orang dan tidak sah jual beli sendirian. Yang keempat, barang yang dijual haruslah milik sempurna atau milik sendiri. Yang kelima, barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Yang keenam, barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara. Yang ketujuh, barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Selanjutnya, jual beli barang yang dilarang. Yang pertama ada jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, jual beli yang belum jelas. Yang ketiga, jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Yang keempat, jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yang kelima, jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Yang keenam, jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Yang ketujuh, jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Yang kedelapan, jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Lalu rukun jual beli yang pertama, penjual. Penjual boleh perorangan, lembaga, atau badan usaha. Yang kedua, pembeli. Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga, atau badan usaha. Yang ketiga, benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Yang keempat, alat penukaran. Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama, bentuk atau harganya. Yang terakhir, ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya. Pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Konsumsi adalah kegiatan menghasilkan utility atau nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya, prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Selanjutnya, prinsip-prinsip distribusi. Yang pertama, larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip konsumsi. Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Yang kedua,
implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Yang ketiga, penghapusan riba. Yang terakhir, menjalankan usaha-usaha yang halal atau jauh dari maisir dan gharar. Yang selanjutnya, definisi riba. Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjaman. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah kelebihan pengembalian jumlah pokok utang yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan tepat waktu. Yang ketiga, riba fadl. Riba fadl adalah riba yang terjadi saat adanya tambahan pada transaksi keuangan. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi apabila melakukan penundaan. Yang terakhir, ribayat. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Selanjutnya, cara menghindari riba. Yang pertama, mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba. Yang kedua, selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Yang ketiga, mengetahui bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang berupa siksaan amat pedih kepada orang-orang yang memakan hasil riba. Pengertian ijarah. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, penjual jasa, dan sebagainya. Selanjutnya, rukun ijarah. Yang pertama, dua orang yang berakad, muajir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakannya. Yang kedua, sigot akad. Sigot adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Yang ketiga, ujroh atau upah. Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Yang keempat, manfaat. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Syarat ijarah. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh atau pembunuh bayaran, dan tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi atau pelacuran. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan ijarah. Yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan. Terjadinya cacat itu karena kesalahan penyewa. Kedua, rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang menjadi runtuh dan kebakaran. Yang ketiga, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya suatu pekerjaan. Yang keempat, rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Yang kelima, menurut madhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir.